Halo, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap kuat, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap berdoa, tetap renungkan firman, karena itulah kekuatan kita di masa-masa saat-saat ini. Saat ini saya ingin membacakan buat renungan singkat kita dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dari kedua ayat ini kita melihat bahwa ada sesuatu yang ganjil. Yang ganjilnya dikatakan begini, bahwa dikatakan segala jalan dan setiap jalan orang adalah bersih atau lurus menurut pandangannya sendiri. Ini berbicara adalah begini, kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Kita rohani karena Tuhan yang membuat kita rohani. Kita kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Kita mampu karena Tuhan yang memampukan kita. Yang kita harus jaga adalah begini, jangan kita merasa sok benar, sok rohani, sok kuat, sok mampu. Nah, Alkitab berkata bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Hal bersih, hal lurus adalah agendanya Tuhan dalam kehidupannya kita, adalah standarnya Tuhan, adalah maunya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau ketika itu menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Sesuatu yang kita menganggap bahwa saya benar, saya bersih, saya lurus, tapi menurut pandangannya saya. Nah, hari-hari ini kita perlu belajar bahwa sesuatu yang sering kita mungkin baca dan dengar dalam Injil, bahwa Tuhan paling membenci bukan orang berdosa, bukan orang jahat, bukan orang bebal juga. Ya, walaupun Tuhan sedikit jengkel dengan orang bebal yang diberi tahu tapi tidak melanggar, tapi dia masih punya anugerah yang luar biasa. Tapi kalau kita memperhatikan dalam Injil bahwa Tuhan seringkali marah, menegur, bahkan bertindak yang lebih terhadap orang-orang munafik. Baik itu ahli Taurat, baik itu orang Farisi, orang munafik, orang yang menggunakan topeng, yang merasa benar, sok rohani, sok kuat, sok mampu, sok bisa. Nah, Tuhan berkata bahwa kita berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang tidak rohani jadi rohani karena Tuhan buat kita rohani. Kita yang lemah, gak kuat, Tuhan yang menguatkan kita. Kita yang gak mampu, Tuhan yang memampukan kita. Kita yang gak ada apa-apa, Tuhan yang menjadikan kita sanggup dan bisa menghasilkan buah. Tapi dari ayat ini, dikatakan dari dua ayat ini, bahwa Tuhan tidak mau kita bersih, kita lurus menurut pandangannya kita sendiri. Nah, Alkitab berkata begini, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhanlah yang menguji hati. Hati dalam Amsal 16 ayat yang kedua ini adalah ruah. Ruah ini berbicara roh, berbicara pikiran, berbicara semangat, berbicara karakter, berbicara temperamen, berbicara energi kehidupan, berbicara keberanian. Inilah yang sedang Tuhan fokuskan berurusan dengan kehidupan manusia. Baik kita orang percaya, para murid, hamba Tuhan, bahkan orang Kristen yang ada, Tuhan sedang berurusan dengan hati. Bukan menurut pandangan kita sendiri bahwa kita sudah bersih atau lurus. Tuhan fokus kepada ruahnya kita, fokus pada rohnya kita. Dia fokus pada pikirannya kita, pada semangatnya kita, pada karakternya kita, pada temperamennya kita, pada energi kehidupannya kita, pada keberaniannya kita. Tuhan memproses dengan kata kerja yang kita perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini adalah Tuhan menguji. Nah, menguji itu dalam Amsal 16 ayat kedua adalah takan. Takan itu berbicara begini, Tuhan mengatur hati kita. Yang belum teratur, Tuhan akan atur hati kita. Yang berikutnya, Tuhan mengukur. Yang berikutnya, Tuhan menyeimbangkan hati kita, semangat kita, karakter kita, energi kehidupan kita, temperamen kita, semangat kita, keberanian kita. Tuhan menyeimbangkan. Ada yang tidak seimbang, ada yang tidak balance. Mungkin terlalu banyak pengetahuan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan kurang. Mungkin terlalu banyak teori, tapi kurang praktik. Mungkin ada yang harus diseimbangkan.
terlalu kuat kepada unsur rohani secara mungkin aktivitas, tapi kurang di dalam hubungan dengan rumah tangga, keluarga, dan fungsi dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang perlu diseimbangkan. Makanya Tuhan uji. Berikutnya adalah Tuhan membuat genap. Inilah bagian daripada pengertian takan yang berikutnya, membuat genap. Ada sesuatu yang masih belum genap, yang perlu Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini bentuk Tuhan menguji. Yang berikutnya level, bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, yang melayani Dia, yang percayakan Dia, yang mau terus dibersihkan oleh Dia, yang terus mau hidupnya lurus dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau ada peningkatan. Dari sekedar pengikut, dari sekedar orang percaya, menjadi murid, lebih lagi di dalam proses pendewasaan. Dari sekedar kita yang mau dilayani, sampai kita mengerti bahwa tanggung jawab melayani adalah tanggung jawab kita mengikuti teladan Tuhan. Dan seterusnya, dari kerajaannya kita, pengertiannya kita, semua untuk saya, semua untuk kepentingan saya, berubah naik level, sampai kepentingannya Tuhan. Bukan lagi saya membangun untuk sesuatu yang saya inginkan, tapi bagaimana Tuhan yang membangun untuk apa yang Tuhan inginkan. Mulai bertumbuh dalam level yang Tuhan inginkan. Berikutnya adalah disesuaikan dengan standar yang ada. Inilah kata pengertian pengujian takan itu. Nah, oleh sebab itu penting sekali bahwa dalam kehidupannya kita, bahwa kita terbuka bagaimana Tuhan menguji hati kita, menguji pikiran kita, roh kita, karakter kita, temperamen kita, energi kehidupan dan keberanian kita. Kita nggak perlu kaget, nggak perlu terkejut dengan berbagai macam ujian atau mungkin pencobaan, tantangan, dan badai. Karena Tuhan sedang berurusan bukan kepada sesuatu yang ada di permukaan atau di luar kita. Tapi Tuhan sedang berurusan kepada energi kehidupan kita yang adalah hati kita. Tuhan sedang berurusan dengan karakter kita yang berpusatnya di hati kita. Tuhan sedang berurusan dengan rohnya kita. Tuhan sedang berurusan dengan pikirannya kita. Tuhan sedang berurusan dengan semangatnya kita, bahwa apa sih yang membuat kita bergairah? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang mendrive kehidupannya kita? Tuhan sedang melihat motivasi. Tuhan sedang berurusan kepada kedalaman kehidupan kita. Oleh sebab itu ujian ada, tantangan ada, cobaan ada, badai ada. Bukan karena Dia tidak mengasihi kita atau tidak hadir atau meninggalkan kita. Tidak sama sekali. Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita. Tapi Dia sedang berurusan kepada inti kehidupannya kita. Dia sedang menyesuaikan standar yang Dia inginkan. Kita mengetahui bahwa dari mulanya Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia, dan kerajaannya ditegakkan atas hidup manusia. Dan Dia mau bahwa rumah tangga, komunitas-komunitaslah yang memultiplikasikan gambar dan rupanya, yang memultiplikasikan akan dinamika pemerintahan kerajaan Tuhan, baik di aspek segala aspek apa saja, mau rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha, area sekolah, dan semua area yang ada. Sebab itu ada pengujian-pengujian. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kalau Tuhan, Dia menguji, tujuannya adalah naik kelas. Tujuan ujian adalah supaya naik. Nah, setan selalu ingin mencoba. Tujuan setan mencobai adalah menurunkan kita. Sedangkan tujuan Tuhan menguji adalah menaikkan kita. Oleh sebab itu bersukacitalah dan selalu terbuka. Biarkan waktu tantangan apapun yang ada, proses apapun yang datang, bahkan pergumulan, badai apapun yang ada, lihatlah dengan sudut pandang yang benar. Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Bentuk karakterku lagi, bentuk energi kehidupanku. Perlengkapi terus, baharui terus pikiranku. Biarkan semangatku murni, biarkan keberanianku murni. Sehingga yang mendrive kehidupan kita benar-benar Tuhan lagi. Amin. Jangan salahkan apapun di waktu kita menghadapi ujian yang ada. Bersyukur sama Tuhan. Terus renungkan firman. Tuhan sedang berurusan sama hati, sama energi kehidupan kita untuk menghasilkan kualitas-kualitas yang baik. Karena sasaran Tuhan adalah supaya kita tidak merasa bersih, tidak merasa lurus menurut pandangan kita sendiri. Tapi Tuhanlah yang meluruskan kita, Tuhanlah yang membersihkan kita, Tuhanlah yang memimpin kita. Amin. Terus renungkan firman Tuhan, izinkan Tuhan
lewat firman-Nya terus membersihkan hati kita, memperlengkapi hati kita, dan memimpin hati kita kepada apa yang Dia kehendaki senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.